warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hakikat manusia dan peradabannya. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Naila Dwi Adinda dengan NPM 23260012 dan juga rekan saya, Rani Octavia dengan NPM 23260010. Yang pertama adalah latar belakang manusia dan peradabannya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang dibekali dengan akal jasmani dan rohani. Dengan akalnya manusia dituntut untuk berpikir untuk menciptakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Melalui jasmaninya, manusia dituntut untuk menggunakan fisik atau jasmaninya melakukan sesuatu yang sesuai dengan fungsinya dan tidak bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan dengan rohaninya manusia dituntut untuk senantiasa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Hakikat manusia dan peradaban. Makna manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens yang berarti berpikir, berakal, budi atau makhluk yang berakal, budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu dalam hubungannya dengan lingkungan. Manusia merupakan suatu organisme hidup, living organisme, terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan. Bahkan secara ekstrim, dapat dikatakan setiap orang berasal dari satu lingkungan, baik lingkungan vertikal, genetik, tradisi, horizontal, geografik, fisik, sosial, maupun kesejahteraan. Manusia seutuhnya adalah manusia matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Melalui akalnya, manusia dapat menciptakan dan mengembangkan teknologi. Lewat jasmaninya, manusia dapat menerapkan dan merasakan kemudahan yang diperolehnya dari teknologi tersebut, sedangkan melalui rohani terciptalah peradaban. Manusia dapat membuat perubahan di berbagai bidang sesuatu dengan perjalanan waktu yang dilaluinya sebagai upaya penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Aspek inilah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya dan hal kemampuannya teradaptasi dengan alam. Yang selanjutnya yaitu manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai makhluk Tuhan, yang kedua sebagai makhluk individu, dan yang ketiga sebagai makhluk sosial budaya. Makna dan peradaban. Istilah peradaban dalam bahasa Inggris disebut civilization. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Definisi peradaban menurut Kunjaraningrat menyatakan bahwa peradaban merupakan bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Pada waktu perkembangan kebudayaan mencapai puncaknya, berwujud unsur-unsur budaya yang bersifat halus, indah, tinggi, sopan, luhur, dan sebagainya, maka masyarakat pemilik kebudayaan tersebut dikatakan telah memiliki peradaban yang tinggi. Tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kemajuan teknologi, dan juga ilmu pengetahuan. Wujud peradaban. Wujud dari peradaban dapat berupa 1. Moral, nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungannya dengan kesusilaan. Kedua, norma, aturan, ukuran, atau pedoman yang dipergunakan dalam. 3. Etika, nilai-nilai dan norma moral tentang apa yang baik dan buruk yang menjadi pegangan dalam mengatur tingkah laku manusia. Bisa juga diartikan sebagai etika sopan santun. Keempat, estetika berhubungan dengan segala sesuatu yang tercakup dalam keindahan, mencakup suatu kesatuan, unity, keselarasan, balance, dan kebalikan kontrak menentukan sesuatu benar atau salah, baik atau buruk.
Yang selanjutnya yaitu evolusi budaya dan tahapan peradaban. Yang pertama yaitu gelombang pertama. Sebagai tahap peradaban pertanian di mana dimulai kehidupan baru dari budaya meramu ke bercocok tanam atau berevolusi agraris. Yang kedua yaitu gelombang kedua sebagai tahap peradaban industri atau penemuan mesin uap, energi listrik, mesin untuk mobil dan pesawat terbang atau revolusi industri. Gelombang ketiga sebagai tahap peradaban informasi penemuan TI dan komunikasi dengan komputer atau alat komunikasi digital. Peradaban dan perubahan sosial. Perubahan menyebabkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Penyebab atau faktor-faktor terjadinya perubahan ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu bertambahnya dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pemberontakan dalam masyarakat. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu faktor alam yang berubah dan pengaruh kebudayaan lain. Selanjutnya ada kemajuan iptek bagi peradaban manusia. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Dampak globalisasi bagi peradaban manusia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasinya ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah-ramah, gotong royong, dan sopan bergantian dengan budaya barat. Misalnya, pergaulan bebas. Saat ini, ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat. Padahal kebudayaan-kebudayaan daerah tersebut bila dikelola dengan baik selain dapat menjadi pariwisata, budaya menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga dapat menjadi lahan pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.